Kami mengucap syukur Bapa yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup dan kesempatan yang ada hingga hari ini. Bawalah hati kami selalu mengucap syukur dalam segala keadaan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya adalah baik dalam rencana maksud kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau membuat hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga ketika firman-Mu kami dengar, firman-Mu Tuhan seperti benih yang tertanam dalam hati kami. Sehingga kami bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, salam kenal buat yang baru ketemu ya. Salam kenal. Nama saya Ibu Roma Girsang. Ya, kami di sini melayani di minggu ke berapa? Minggu pertama ya. Pertama dan minggu ke dua ya, tiga ya. Ada pokoknya hari Kamis, minggu depan hari Jumat kalau nggak salah ya. Oke, ya kami juga melayani memang khususnya di rumah tahanan dan lapas. Baik, karena ini bulan Agustus, saudara, apalah yang kau ingat kalau bulan Agustus? Yes, merdeka. Karena Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Keberapa? Hah? 80? 79? Kayaknya udah 80 tahun lalu ya. 81 ya. Oke, 81 merdeka. Yes. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau disebut dengan kata merdeka, apa namanya? Keluar dari Ibu Arnita yang bilang. Padahal Ibu Arnita dari kemarin. Apa yang terpikir olehmu? Bebas. PK disetujui. PB cepat, SK keluar. Yes, bebas ya merdeka. Karena itu tema hari ini dari KOM adalah merdeka karena kasih karunia. Ya, tapi tetap ada kata merdeka ya. Orang-orang kalau disebut dengan merdeka itu paling senang ya. Kalau Indonesia, ya Indonesia kapan-kapan itu tahun 81 tahun yang lalu berarti ya kan. Untuk merebut kemerdekaannya pakai apa? Pakai lembing, pakai bambu runcing, dan berdarah-darah, betul kan? Dia kan berdarah-darah itu kan? Sehingga sahlah kemerdekaan kita. Ya Indonesia merdeka. Sekarang kalau kita merdeka ada darah kita yang tertumpah. Siapa yang merdeka kita saudaraku? Nah, darah Tuhan Yesus yang tertumpah ya kan? Darah yang layak. Kita tumpahkan darah kita yang layak karena bau, menjijikan dan kotor. Tapi hanya satu darah yang boleh tertumpah supaya kita bisa merdeka ya kan? Dan hanya darah Yesus. Ya, oke. Kita akan belajar apa kata firman Tuhan tentang kemerdekaan dari Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 5 sampai 14. Karena panjang kita bergantian. Ya. Keluaran, perjanjian lama. Kejadian, keluaran, habis kejadian, keluaran. Keluaran 14 ayat 5 sampai 14. Semua sudah? Loh, kalau siapa ada di sini? Siapa namanya? Marta. Maria, mana Maria? Ada tahu? Mana si Maria? Oke, ayat 5. Begini firman Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir
bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita berbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari kerajaan kita? Tujuh, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan panggilannya. Demikianlah Tuhan melaksanakan raja Mesir itu sehingga dia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh orang yang lain. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Orang Israel menoleh dan orang Mesir itu mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Janganlah kami biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14. Tuhan akan Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bangsa Israel hidup dalam penderitaan yang luar biasa sebagai budak di tanah Mesir. Gak enak loh hidup sebagai tanah orang budak, karena mereka harus buat batu bata, terus mencari bahan batu batanya terus sendiri, makin ditekan. Ayat 5 dan 9, ya, di situ dikatakan berbaliklah hati Fir'aun. Masih Fir'aun ini nyesel, kan dari sebelumnya, kan tiba 10 tulang, udah pergi dari bangsa Israel. Maka udah keluarlah bangsa Israel lebih kurang 2 juta orang itu dari Mesir. Pelan-pelan keluar dan mereka memutar padang gurun, ya kan? Nah, waktu dilihat si Fir'aun ini, wah, udah kosong nih, bangsa Israel yang jadi budak, udah gak ada lagi ART di sini, udah gak ada lagi orang-orang yang mau disuruh dan ditindas, kosong semuanya. Mana mungkin bangsa Mesir, orang Mesir dijadikan ART, gak mungkin. Maka menyesallah si Fir'aun. Terus dia siapkan 600 kereta untuk mengejar bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu pun sering seperti Mesir, kita selalu menyesal meninggalkan kehidupan dosa yang enak-enak kita lakukan di luar sana. Karena apa? Ternyata tidak ada lagi nih uang. Kalau kemarin aku mau melakukan awalnya tidak baik, menyesal. Apalagi soal keuangan ya. Terus tiba-tiba teman lama mengajak, ayo utang lagi yuk. Mau. Ayo pinjol lagi yuk. Mau. Kembali ke kerjaan yang lama. Sekalipun pikirkan akibatnya akan susah bagi kita. Begitu juga itu si Fir'aun. Dia akan kejar, dia siapkan kereta-keretanya banyak sama orang-orang pengiranya untuk mengejar orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bilang kita bebas merdeka, tapi badan kita aja yang merdeka, jiwa kita belum merdeka. Tempat ini adalah tempat di mana kau bertemu dengan Tuhan supaya engkau merdeka. Enggak, saya Kristen di luar, Kristen di KTP, tapi sebenarnya perilaku, karakter dan semuanya bukan Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu mengasihi, mengampuni, ya kan? Nah, ayat 10 sampai ayat 12 berbicara tentang sungut-sungut udah dibawa si Musa keluar dari tanah Mesir. Terus karena melihat ada ancaman, karena melihatnya ke belakang, Fir'aun di belakang,
Maka berserulah orang Israel. Apa dia bilang? Oh, nggak ada lagi rupanya kuburan di tanah Mesir sehingga kau suruh kami mau mati buat jadi kuburan padang bumi. Bersungguh-sungguh. Padahal Tuhan membawa bangsa Israel keluar supaya kita tidak menjadi budak. Ya, bangsa Israel. Kita juga begitu. Engkau dibawa kemari, jangan katakan kau sial, saudaraku. Bukan supaya engkau tidak menjadi budak. Budak apa? Banyak budak-budak kau suruh di sini. Ya kan? Jangan lihat ke belakang sekalipun di sini tempatnya susah. Gak enak mau tempat di sini penderitaan karena itu aja belum kemana. Saudara yang dikasihi, itulah kata-kata bangsa Israel. Nggak ada lagi rupanya kuburan di sana. Di baguslah aku di tempat kamu sedia jadi budak. Yang penting bisa mati di sana. Kita tuh sering kayak gitu, selalu di belakang. Lebih baguslah aku hidup dalam kegelapan di luar sana daripada harus di tempat seperti ini, nggak ada kenal, dikunjungi pun tidak. Ayo Maria masuk, kau mana? Nah, maka firman hilang firman kau jalannya. Ayo. Ya. Jadi 2 Timotius 1 ayat 17 itu berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan yang diberikannya kepada kita adalah roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kekuatan ini dimampukan Tuhan kita kuat untuk nggak bilang enggak mau lagi. Dimampukan Tuhan sekalipun. Tadi saya sudah bicara tentang namanya siapa tadi, ya. Memang enak dapat uang itu yang besar, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa iblis tidak akan pernah ngasih tahu akibatnya. Jadi bagus kita mendapatkan yang sedikit, tapi itu jadi berkat, ada damai sejahtera dalam rumah kita. Nah, daripada kita hidup dalam rumah yang besar, tiba-tiba besok pinjol datang jam setengah 3 pagi, pinjol datang apa namanya tukang agitasi, nggak damai. Tiba-tiba telepon bunyi, jangan masih begitu. Jadi bagus tangan kita nggak ada uang, tapi kita masih bisa ceplok telur aja aman. Itu lebih indah. Nah, kita belajar dari bangsa Israel, ya kan, selalu bersungguh-sungguh. Ayat 13 sampai 14. Disinilah ayat emas. Mereka merdeka dengan cara apa? Apakah dilawannya si Fir'aun yang datang ke nama mereka? Itu dia katakan. Musa menyampaikan, diam dan lihatlah Tuhan yang akan berperang dan kamu akan. Dia mengajak itu udah enak, kurang enak, jangan mau berujak. Udah dikasih enak, kurang enak, lu suruh diam aja. Lihat Tuhan yang berperang. Bayangkan bangsa Israel sudah datang Fir'aun dari sana dengan mereka kudanya yang luar biasa, otomatis pasti mati dan berkelimpangan bangsa Israel. Ya pasti kan, gak ada tempat di depan, lalu berperang. Apa yang dilakukan? Tuhan yang akan berperang melawan kau. Tuhan membelah laut Teberau. Artinya ada cara terbuka. Bangsa Israel keluar dan tetap juga masalah itu dan itu juga masalah. Tapi setelah bangsa Israel sampai ke seberang, yang menjadi masalah kita, yang menjadi masalah bangsa Israel itu di tengah laut, dikubur sama laut dan mati semua. Satu tidak penting. Sering kita sok jago-jago kalau bicara masalah apa jago-jago, sok kuat. Menyelesaikan semuanya dengan pikiran dan kekuatan kita. Panggil opung dan tunggal, entah apa panggil orang-orang yang kayak mana yang menyelesaikan. Nggak bisa. Memang Tuhan mengajari kita di sini. Lihat, kalau di depan tidak ada jalan, di belakang sudah ada ancaman. Kita disuruh ngapain? Tenang, diam, dan nantikan pertolongan Tuhan. Berdirilah tetap, jangan takut. Jika kita jangan takut, kita ucapkan ini. Apa kata firman 1 Timotius 1 ayat 7 tadi? Itu harus diucapkan. Firman itulah senjata kita, saudara. Melawan ketakutanmu ketika mau disidang, mau diputus berapa dan segala macam. Tidak firman Tuhan hari ini. Engkau akan diam saja. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan roh, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh kekuatan.
apalagi beri kekuatan, kemudian kasih. Kalau orang diberikan kekuatan, hatinya perlu kasih, gak dendam, gak mengingat masa-masa lalu, gak mengingat kesalahan orang. Kasih yang melepaskan pengampunan. Akibat engkau di sini, pasti ada pihak lain yang mengakibatkan engkau di situ, kan? Kamu tiba-tiba, tolonglah angkatkan aku mau di sini enak, enggak ada itu. Ada pihak lain yang mengakibatkan kau di sini. Lepaskan kasih. Meskipun kau yang benar, dia yang salah, lepaskan kasih. Kalau perlu kau doa. Kenapa? Karena Tuhan yang akan enggak, bukan kita. Terus kau boleh berdoa lain. Suruh dia masuk juga. Enggak usah balaskan. Kenapa? Kalau dia memang sudah mengajarkan kita bahwa laut terbersama dia yang buka. Jangan yang tak mungkin terbuka, Tuhan. Sehingga ya, ketika kita mengambil bagian kita diam, berdiri dan percaya, dan bagian Tuhan membelah laut, kita pun bisa merdeka. Ya, saya mau kasih satu ilustrasi. Di daerah apa sana, apa namanya, dekat Sibolga sana, kayak hutan-hutan ya. Apa itu namanya? Pokoknya daerah sana adalah hutan. Ada anak gajah melahirkan anak gajah. Melahirkan manusia kan? Beranak ya? Oh beranak. Lahirkan manusia jadi beranak anak gajah ini. Karena di situ kan nggak banyak kumpulan gajah. Ketika dia beranak, anaknya kan kecil cantik, imut kan, ada galak pendek. Nah si gajah ini bingung, namanya juga cari makan. Kita terus sering gitu, anak yang taruh di sini kita cari makan kemana-mana kan. Mama-mama ini kan jauh cari makan kan. Bagaimana tuh asal makan anak gajah itu di situ. Rupanya kelamaan lah mama ini. Anak gajah ini jalan sendiri lah, jalan dan tersesat. Dijumpai sama seorang petani. Petani lantap, petani apa lagi situ? Di hutan. Dijumpai dia lah, anak gajah, lucu kecil, belalainya, pinggirnya belok-belok gitu kan. Kalau kecil itu kan keren, cakep ya. Kita tuh waktu dulu kecil itu disukai orang kan. Sekarang udah besar menerbangkan kan. Dulu kita kecil, cari-cari. Aku dua itu kecil sampai mau dicuri orang apa? Gendul, gula tuh. Suka lah orang makanya mau dicuri. Kecil zaman-zaman dulu gak ada dalam pencuri tenang. Mau dicuri, puji Tuhan gak terjadi. Ya kalau gak terjadi itu di sini. Nah, dia bilang anaknya petani ini gak mencuri. Sayang gajah ini kecil kali muda ya lucu-lucu kan. Kasih dia makan. Karena takut dia gajahnya hilang, ikat jalan satu kakinya pakai tali ya kan. Kaki anak gajah ini ikat satu sebelah. Ikat jalan gajah ini dikasih dia makan. Lama-kelamaan gajah itu makin besar. Diubahnya lah ikat kakinya itu jadi rantai ya kan. Apa tua rantai yang besar itu kan. Ikatnya satu kaki gajah sudah besar. Begitulah seterusnya gajah itu di satu tempat dengan kaki diikat dan selalu datang petani memberikan makan. Satu kali kalau semakin besar gajah ini besar, ada belalainya, ada apa namanya, gadingnya. Wah besar sekali gajah ini. Kasihanlah, biarlah dia lepas ke hutan sana, biarlah dia bebas. Maka dibukanya lah apa itu rantainya. Ketika dibukanya rantainya, gajahnya tak pergi, di situ aja, tak kemana-mana, karena dia merasa dia masih dirantai. Apa maknanya dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau benar-benar memerdekakan Tuhan, karaktermu, pikiranmu, perilaku, semuanya merdeka, jangan pernah ingat bahwa engkau narapidana. Kau bukan mengingat masa-masa lalu, itu sudah terkubur saudara. Orang yang merdeka adalah orang yang menjadi manusia baru. Sekalipun orang-orang di luar mengatakan kau miskin, tak punya pengharapan, masa depan tak ada, kau adalah bekas narapidana, itu kata manusia. Itu kata Tuhan. Tuhan bilang rancanganku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Udah kau udah tua, ada harapanmu, kau udah bagus, berubah kau sahaja. Itu kata manusia. Tapi kata Tuhan. Jadi jangan mau benar kata manusia. Kalau benar kata manusia kau sama seperti gajah yang terus dirantai, dilepas ke rantai, dibilang Tuhan anakku, udah ku ampuni kau, udah ku lepaskan semua dosa-dosamu, kau sudah jadi baru, kau tidak lagi manusia lagi.
mau move on. Itu sebabnya kenapa orang bisa berkali-kali masuk ke tempat ini, saudara. Kenapa? Karena tidak pernah bebas, badannya aja bebas. Tunggu PK lama, tunggu PB lama, udah keluar masuk lagi. Karena apa? Akhirnya masih terikat, dia belum merdeka. Tubuhnya dia merdeka, tapi jiwanya, hatinya belum merdeka. Sama dengan bangsa Israel. Udah jelas-jelas keluar dengan 10 tulah. Main-main loh 10 tulah Tuhan kasih. Dan mata bangsa Israel melihat 10 tulah yang terjadi di Mesir yang mengakibatkan mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, jelas-jelas engkau mengalami kebaikan Tuhan, jangan lagi ingat yang lalu. Jangan lagi intimidasi dirimu, penyesalan salah kau yang dulu. Kalau nggak begini, kalau nggak begitu, itu sudah selesai. Tuhan bilang aku aja memaafkan kau. Nggak teringat lagi dosa. Kenapa kau masih mengingat lagi? Ingatlah saudara, kalau kau masih digelitik oleh dosa-dosa itu, ingatlah nanti gajah ya. Nah, kalau kayak gitu, saya mau tanya, dari apa kita mesti merdeka? Merdeka, yang pertama merdeka dari perhambaan dosa. Roma 6 ayat 6 berkata, manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Itu Roma 6 ayat 6. Karena daging kita ini kuat kali mintanya, ya, minta dosanya itu kuat kali karena memang kita berdosa, saudara. Oleh karena itu Tuhan bilang manusia lama kita telah turut disalibkan, ya kan? Nah, dosa itu Tuhan yang kejam. Awalnya enak, akhirnya memperbudak, ya. Terus yang selanjutnya adalah merdeka dari ketakutan. Saya tadi sampaikan ya, 1 Timotius 1 ayat 7 tadi ya. Takut gagal, takut masa depan, takut anak gimana, sekolah anak apa, sekolah apalah nanti kerja setelah keluar dari sini, bagaimana aku makan, bagaimana aku menghadapi orang-orang, tetanggaku, apalah yang dikatakan, banyak takutnya. Ada senjata takutmu adalah firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 tadi. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Orang merdeka tidak hidup dalam bayang-bayang, ya. Selanjutnya merdeka dari masa lalu. 2 Korintus 5 ayat 7. Siapa yang ada dalam Kristus, ya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau sama apa enggak? Ketika engkau nanti selesai dari sini pulang ke rumah, masihkah engkau bernama, misalnya namamu siapa? Masihkah namanya Maria? Masihkah Maria sama pulang nanti ke rumah? Kapan pulang Maria? Nah, sekarang pertanyaan ibu, Maria, kau di sini kan pasti tahu keluarga ya kan? Tahu, tetangga tahu, semua tahu kan? Nah, pastilah apapun ceritakan orang itu suka mereka. Pertanyaan ibu, kalau Maria ada di sini, selesai ini ke sekolah, sekolah kau di sini, ya kan? Sekolah selesai, sekolah tahun depan Maria keluar. Apakah Maria ketika nyampe di rumah adalah Maria yang sama atau Maria yang berbeda? Kalau Maria yang sama seperti diikat sama kayak gajah nanti itu, tetap sama. Maria yang pemarah, Maria yang pendendam, Maria yang akan membalaskan, sama. Jadi hanya badannya yang bebas, sementara jiwanya tetap terikat, tak merdeka. Oleh karena itu, ya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kau sama dalam masa sekolah ini, ya. Terus bagaimana cara menerima kemerdekaan ini? Pertama, melalui kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu nggak ada dapatnya dari posisi lain. Nggak ada. Kebenaran tak akan pernah dapat dari manusia. Kebenaran hanya kita dapat dari firman Tuhan. Jadi kalau kau bingung, pertanyaan banyak dalam pikiran, kenapa yang begini Tuhan? Kenapa yang cari di firman Tuhan? Nggak usah tanya pendeta mana pun harus kau tanya. Kalau pendeta mana pun yang kau tanya, dia pakai firman Tuhan menjawabnya. Kalau tidak ada dalam firman Tuhan, berarti tidak kebenaran. Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tadi saya dengar dari mana yang saksi. Nanti bu kalau saya keluar saya kata bu saya keluar
Saya senang kalau punya saya langsung angkat otomatis. Tapi nanti nggak tahu kalau saya keluar dari sini nanti saya pulang ke gereja nggak sama. Tuhan nggak akan pernah membedakan. Kau mana? DKPS, AKBP, apa enggak? Bagaimana imanmu sama? Bagaimana hatimu sama? Kalau kau balik nanti dari sini balik lagi ke kembali ke gereja. Kalau di gereja tidak ada angkat tangan, angkat hati. Tutup mata, letakkan tangan, gak usah malu. Karena yang Tuhan minta adalah kita. Hubungan dengan itu bukan semacam rutinitas, apa kata kayak mana orang kayak gitu kita. Gak usah. Saya sendiri kerjanya di KPS. Ya, gereja kesukuan. Ya, tapi waktu namanya di kalau gereja kesukuan kan gak ada yang kayak gitu. Inilah tahun Yoga gak ada. Tapi kalau gak ada suka-suka yang begitu, hatimu yang berian-rian. Nyanyi, karena kau nyanyi bukan untuk jemaat, kau nyanyi untuk Tuhan. Tuhan itu senangkan gak pakai uang, gak pakai baju. Kau usah kau sibuk mau pakai baju dan emas kaos kau tempel kasut kayak keren sekali. Karena gak usah, kau tak lihat. Kadang-kadang gitu kan kita datang ke gereja kesukuan pada dirikan kita emas yang inspeksi dan segala macam. Kau sudah ke gereja, karena gak ada hukum emas putih kau kosong kau beli yang palsu supaya sama. Ini gak usah. Gak perlu, karena kita datang ke gereja bukan kalian orang. Kita datang kepada rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ingat ada cerita di Alkitab mengenai seorang janda yang hanya memberikan persembahan yang satu-satunya dia punya, satu keping, cuma ini yang dia punya. Kemudian ada orang kaya mengasih sembahan banyak-banyak dan sengaja dia ada sekali lagi. Ketik nampaknya. Ya kalau orang kaya kadang-kadang kalau misalnya mau memberi, ini orang kaya yang tidak beriman. Kalau memberi, mestinya ke orang supaya bertanggung jawab. Sementara ketika uang kita cuma Rp2 itu kita kasih, kenapa? Supaya jangan nampak. Benar saja firman Tuhan, apa kata Tuhan? Anakmu persembahan orang miskin itu yang layak dihadapan. Satu keping, kalau cuma satu-satunya itu yang kita punya. Kita pun kalau cuma satu-satunya yang ada di dalam hidup kita, cuma hati kita, kan lagi uang mau dikasih. Hatimu itu lebih berharga daripada apapun. Bahkan ketika mulutmu bernyanyi, bahkan ketika tetesan saya di matamu, saya sering kadang-kadang, mungkin kadang-kadang ya, kalau di gereja kesukuan, lagunya kan memang lagu Yesus ya kan, seluruh hidup dan menyerang. Memang lagu ini meresap hati saya. Coba saya kira-kira, sampai bingung karena apa? Benar-benar lagu itu betapa baiknya engkau. Tangis, gak apa-apa, karena kita datang untuk Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau hati yang dalam, bukan fisik yang ada di luar. Meski orang-orang melihat bajumu dari minggu lalu gitu aja, gak apa-apa. Asal Tuhan gak bilang hatimu yang lalu-lalu itu kau bawa. Minggu lalu hatimu tidak mengampuni, marah. Sekarang kau datang ke hati marah. Besok kau datang itu juga. Tuhan gak mau. Ya kan? Hatinya kita bisa merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita merdeka? Terakhir, pertama, itu apa kita merdeka Tuhan? Melayani Tuhan. Dulu kita bukan dosa, sekarang hamba Kristus. Melayani Tuhan dengan apa? Apa yang kau bisa dari diri? Dengan cara apa? Kalau kau bisa untuk menasihati orang lain tentang ini, kalau di luar kau sudah punya uang, pikirkan bagaimana. Kau merasakan susah, cari makan susah. Kau pernah merasakan susah, berikanlah. Tak perlu orang tahu kepada siapa kau berikan. Berbahagia itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti kau di mimbar, bukan berkhotbah. Melayani Tuhan adalah bagaimana kau bawa dirimu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang tak ingin diperhitungkan orang. Orang-orang yang mungkin orang-orang akan menganggap ada artinya. Berikan yang mungkin manusia tidak bisa memberikan, tapi kau memberikan Tuhan melihat hati. Dan itu menyenangkan Tuhan. Tuhan akan bilang, sia-sia kau memberikan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Orang yang benar-benar merdeka bebas mengampuni. Kalau kau belum bisa mengampuni, kau belum merdeka, saudara.
masih dirantai kayak rantainya apa itu namanya gajah ini. Ingat lagi, kalau kau belum bisa mengampuni melepaskan pengampunan itu, kau belum merdeka. Mengasihi sesama. Yang ketiga, memerdekakan orang lain. Ini memerdekakan orang lain. Memerdekakan orang lain dengan cara ada di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Mana teman-teman? Roh Tuhan yang ada padaku, roh Tuhan yang ada padamu, ketika ada orang di sebelahmu, mereka akan merasakan kemerdekaan. Dan itu terimpartasi, terpengaruh, terimpartasi bahasanya apa tadi? Kalau pilek apa namanya? Pilek menular saudara. Kalau kebencian ada di hatimu, mau jangan itu menular. Makanya ketika kau keluar dari tempat ini, jangan ikut di tempat-tempat yang tidak ada Tuhan di dalam itu. Kau bisa memilah-milah roh mana yang ada di sekeliling. Kalau di tempat ini kerjanya adalah melakukan hal yang tidak baik, membicarakan hal yang tidak baik, menceritakan keluarganya suaminya hal yang tidak baik, lepaskan diri, bicara di tempat yang lain. Meskipun di sini pergaulannya tak lebih hebat, orang-orang sederhana, tapi hati mereka di jalannya adalah hati yang manis. Amin. Nah, karena itu saudaraku, kalau orang Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih ada dalam hatinya, ini akibatnya. Udah keluar dari Mesir, udah dibelakang Tuhan laut, udah dibukakan Tuhan jalan keluar, udah dibebaskan, masih bersungut-sungut. Akibatnya ada 40 tahun putar-putar di padang gurun. 40 tahun. Mau kau 40 tahun lagi asal putar-putar dalam masalah uang, masalah macam-macam lah. Itu aja kerjaanmu. Karena apa? Karena tak merdeka. Hari ini kau dengarkan, hari ini harus kau merdeka dari apapun, dari kemarahan, dari kebencian, dari apapun, dari masalah keuangan, masalah apapun. Harus kau betul-betul merdeka. Kalau enggak, ada akibat dari bangsa Israel. Lalat berputar-putar di situ aja di tempat pemutar. Di tempat ini, berapa lama kau di tempat ini? Kamu ingin kau sama lamanya di tempat ini. Jangan sampai kesempatan di tempat ini hilang begitu saja kau mengenal Tuhan. Tempat inilah kau mengenal Tuhan. Karena disinilah engkau, kata kau kita ada sela. Ada sela saja. Artinya istirahat. Kalau di luar kan sibuk kan, di sini tak ada HP, tak ada, kan nggak ada segala macam. Tempat yang beristirahat. Ayo, jangan sia-siakan hari-hari tanpa kau mengenal ada Tuhan. Amin. Nah, terakhir, kalau bangsa Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 ada deklarasi kemerdekaan. Saya merdeka ada. Proklamasi hari ini, yang ada proklamasi. Hari ini pun ada proklamasi. Kalau kita betul merdeka, aku mau ngajak, ayo kita berdiri. Kita akan deklarasikan kemerdekaan kita. Ya, apapun masalah kita hari ini kita harus deklarasikan. Iblis akan dengar dan bulan ini engkau betul-betul merdeka. Engkau dan aku pun akan merdeka. Ya kan, bukan merdeka badan tak keluar yang bukan merdeka. Kau sebut jangan kasih gitu. Ya, aku dah siap. Nah, kalau namanya deklarasi harus tangan ke atas kanan. Nah, tangan ke atas semua. Ya, baru ikuti kata-kata saya. Ya, bisa? Bisa. 2, 3. Hari ini aku menyatakan bahwa aku hidup dalam kemerdekaan. Yang Kristus berikan. Bahwa hari ini aku bukan lagi budak dosa masa lalu. Aku ini adalah anak Allah yang merdeka untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Jadi dalam deklarasi itu harus ada kemerdekaan, itu harus proklamirkan. Ya kan? Seperti bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, kita pun harus memproklamirkan kemerdekaan kita. Sekalipun keadaanmu, badanmu masih tetap di sini, tapi sesungguhnya jiwamu yang dimerdekakan. Oleh karena itu jangan sia-siakan.
darah yang kudus yang telah memerdekakan kita. Jangan pernah sia-siakan, karena gak akan ada lagi manusia yang melakukannya. Darah yang seperti itu untuk penebus dosa kita hanya satu kali dan untuk selamanya. Tuhan bilang, aku tidak mengingat lagi dosa. Tuhan bilang, aku tidak mencatat semua kesalahan. Bila engkau pun datang kepada, jangan ingat-ingat lagi. Karena penyesalan itu adalah cara iblis untuk membuat kita patah semangat, letoy, lunglai, tak bersemangat. Dalam Alkitab tidak ada perkataan Tuhan menangis atau Tuhan sungguh, gak ada. Yang kita ada perkataan aku tertawa dengan suara ini. Aku tertawa. Artinya apa, saudara? Tuhan suka setiap kita gembira. Sekalipun kita lapar, Tuhan suka kita gembira. Ketika kita gembira, masalah kita. Oleh karena itu banyak kesaksian di luar. Orang yang banyak kesaksian di luar bahwa apa namanya sakit, kanker segala macam, kanker yang hapus tadi itu Pak. Banyak kesaksian saya di luar. Bahkan mama saya pernah saya saksikan di sini. Mama saya sangat dekat sama Tuhan. Ketika dia diagnosis stadium 4 kanker paru-paru, itu biasanya kanker paru-paru nggak bisa sembuh lagi, harus buka baju. Dan tulang apa sumsum tulang itu harus disuntik ya. Tapi mama saya kankernya ada stadium 4. Tapi sampai dia dipanggil Tuhan, dia masih bisa makan roti panggang. Itu kenyataan hidup. Kita boleh sakit tapi kita tak rasa sakit. Kita boleh lapar, kita boleh tak rasa lapar. Kita boleh miskin tapi kita tak merasa rasa miskin. Karena apa? Tuhan lihat kita gembira. Kenapa kita gembira? Karena kita tahu yang lebih besar daripada masalahku, yang lebih kaya daripada kemiskinanku, yang lebih sehat, sembuh dan segala macam solusi kesembuhan ada di atas sana. Itu adalah Tuhan kita. Amin. Merdekakan dirimu, saudara. Ingatlah deklarasimu hari ini, engkau adalah orang-orang yang sudah merdeka, tanpa PK, tanpa PD, tanpa kartu laut, tanpa urusan yang lain. Kalau kau datang ke pengadilan, ingatlah firman Tuhan yang tadi katakan, kau akan diam, berdiri tunggu Tuhan membuka jalan laut terberat, dan kamu akan diam saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami mengerti bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan di mana jiwa kami bebas dari segala budak dosa, jiwa kami bebas dari segala intimidasi iblis. Karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kemerdekaan ini. Bahkan Engkau yang akan membuka jalan keluar bagi kami, seperti Engkau membelah laut Tebrau bagi bangsa Israel. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami saat-saat yang tidak menyenangkan, saat-saat sulit, kesesakan apapun dalam hidup kami percaya kami akan berdiri tegak, kami akan diam, dan firman-Mu akan ucap dari mulut kami, dan kami percaya Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan bekerja, dan kami akan diam saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.